warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Elektronika dan Elektro, kelompok 6 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu, Bapak Larisman MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam bidang Ipolek Sesberhankam. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai Pancasila. Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting dibagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Berhubungan dengan berkembangnya nilai sosial budaya di masyarakat, hal ini membuat kita harus sadar dan terus mengarahkan agar nilai sosial budaya yang ada tetap searah dengan Pancasila. Contoh nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila seperti musyawarah, gotong royong. Dua nilai ini harus dipertahankan di tengah berkembangnya nilai sosial di masyarakat. Tidak hanya dipertahankan, nilai sosial ini juga harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang. Selain itu, sosial budaya yang ada di setiap daerah juga harus diwariskan. Tidak hanya untuk melestarikan budaya, hal ini juga berguna untuk mencegah perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kita juga harus menghargai budaya, ras, dan kepercayaan orang lain dan tidak membeda-bedakannya. Baiklah, saya akan membacakan materi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada beberapa pasal yang secara khusus menjelaskan tentang maksud dari perwujudan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua pasal di atas, kita mengetahui kalau nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa diwujudkan dengan cara membela negara. Materi selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 1. Pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam politik dan hukum adalah keberadaan lembaga-lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara di masyarakat dan di dalamnya. Di Indonesia pernah melakukan pengembangan pada lembaga negara. Ada 3 lembaga baru yang tertulis dalam amandemen Undang-Undang 1945. Ketiga lembaga baru itu adalah Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 2. Menjunjung tinggi HAM. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM dan menghargai hak asasi manusia. Hal itu karena HAM berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Tentunya pelaksanaan hak asasi manusia ini juga harus sesuai dengan isi Pancasila. 3. Penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi ini Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Contoh perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin. 4. Penegakan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meski begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah penjelasan dan contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dari berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta politik dan hukum. Tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila. Berikut tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Yang kedua, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Yang ketiga, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai luhur dalam kaitan dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama, Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Mengandung makna mengenal penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan beragama. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasnya. Menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan untuk perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan yang timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat, Pancasila
ini masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara.